Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Berlian Hakim, NPM 10060319111 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengujian Aktivitas Antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan penetapan profil KLT ekstrak bertingkat kulit Botulinum botulinus L. Terdapat beberapa topik bahasan seperti ini. Lalu, jerawat merupakan infeksi kulit peradangan kronis karena tersumbatnya saluran kelenjar minyak pada saluran kulit dan rambut atau kulit sebesar. Jerawat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kosmetik, obat-obatan, hormon, makanan, genetik, stres, kurang tidur, polusi udara, dan bakteri. Salah satu bakteri penyebab jerawat yaitu bakteri Propionibacterium acnes. Pada saat cuaca sedang lembab selama musim hujan atau di iklim tropis, masyarakat Indonesia lebih rentan mengalami masalah jerawat karena kondisi lingkungan yang lembab menyebabkan kulit lebih mudah berkeringat sehingga lebih mudah bercampur dengan sel kulit mati dan kotoran yang akibatnya terjadi penyumbatan pori-pori yang menyebabkan jerawat. Pengobatan jerawat secara klinis menggunakan antibiotik masih sebagai cara yang ini. Namun perlu diketahui bahwa pengobatan menggunakan antibiotik yang secara terus-menerus dan berjalan dengan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi. Maka dari itu, sebagai penanggulangan resistensi antibiotik, maka dilakukan penelitian dari bahan alam yang dapat menjadi alternatif. Salah satunya yaitu tanaman herbal yang berasal dari buah durian, Durius petunus L. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana potensi aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan senyawa aktif apa yang berperan pada ekstrak maserasi bertingkat kulit buah durian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan pengujian aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan penetapan profil KLT pada ekstrak maserasi bertingkat kulit buah durian. Maka penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah mengenai aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes. Selain itu, dapat menjadi alternatif untuk mengolah limbah produksi buah durian sehingga dapat meningkatkan nilai tambah kulit buah durian yang selama ini dianggap kurang bermanfaat. Ini merupakan karakteristik buah durian. Bakteri Propionibacterium acnes ini merupakan bakteri yang bersifat gram positif. Untuk metodologi penelitian, tahap awal yaitu pengumpulan bahan kulit buah durian yang selanjutnya dideterminasi. Lalu dari kulit buah durian ini dibuat simplisia dengan melalui beberapa tahapan seperti pencucian, perajangan, sortasi, dan hingga pengeringan. Setelah itu, simplisia tersebut dilakukan penetapan parameter standarisasi simplisia dan screening fitokimia simplisia. Lalu simplisia dilakukan maserasi untuk mendapatkan ekstrak. Maserasi ini dilakukan secara maserasi bertingkat dengan 3 pelarut yang berbeda kepolaran. Dimulai dari pelarut yang bersifat nonpolar yaitu pelarut N-heksan. Lalu residu dari hasil tersebut dimaserasi kembali menggunakan pelarut yang bersifat semipolar yaitu etil asetat dan dimaserasi kembali menggunakan pelarut etanol. Maka hasil dari ekstrak dari ketiga pelarut tersebut lalu dilakukan uji aktivitas antibakterinya dan penetapan profil KLT-nya. Untuk hasil dan pembahasan, determinasi ini dilakukan di Herbarium Institut Teknologi Bandung. Hasil yang diperoleh yaitu bahan ini
merupakan sampel dari durian dengan nama latin Doris Bentulus L. family Malvaceae. Hasil dari pembuatan Simplicia diperoleh persen Simplicia 16,14%. Untuk hasil macerasi bertingkat, N-heksan sebanyak 0,1%, etil asetat 0,28%, dan metanol 3,09%. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa senyawa yang terdapat dalam Simplicia kulit buah durian tersebut lebih banyak yang bersifat polar karena senyawa yang tersaring lebih ke banyak yang ke pelarut yang polar. Untuk hasil standarisasi fitokimia ini, standarisasi dan fitokimia, standarisasi yang bersifat spesifik terdiri dari kadar seluler air dan kadar seluler etanol, sedangkan spesifiknya kadar air, tutup pengeringan, dan kadar abu total. Untuk hasil fitokimia Simplicia, kulit buah durian ini positif mengandung alkaloid, flavonoid, polifenol, quinone, sesquiterpen, dan triterpen atau steroid. Untuk uji aktivitas antibakterinya, hasil yang didapatkan semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin menghasilkan zona hambat pertumbuhan bakteri, ditandai dengan diameter zona bening. Diameter zona hambat ekstrak kulit buah durian pelarut etil asetat lebih besar dibandingkan dengan ekstrak pelarut metanol, menandakan ekstrak etil asetat lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Daya hambat pertumbuhan bakteri kulit buah durian ini dipengaruhi oleh senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan hasil pengamatan dari uji antibakteri. Untuk hasil penetapan profil KLT, ini menggunakan menggunakan metode penotolan hasil pengamatan di bawah sinar UV 366. Nah, yang H itu menandakan ekstrak N-heksan, yang E etil asetat, dan M ekstrak dari pelarut metanol. Pada uji ini, hasil pengamatan KLT visual setelah penyemprotan menggunakan beberapa reaksi. Untuk identifikasi senyawa pada KLT, senyawa yang dicari keberadaannya adalah senyawa flavonoid, fenol, dan alkaloid karena senyawa tersebut telah diakui mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Pada uji senyawa flavonoid menggunakan reaksi semprot LCL3 menghasilkan warna kuning pada ekstrak metanol sehingga dapat dikatakan mengandung flavonoid. Untuk identifikasi senyawa fenol menggunakan reaksi semprot FCl 3 menghasilkan warna biru kehitaman pada ekstrak N-heksan, etil asetat, dan metanol, sehingga dapat dikatakan ekstrak mengandung senyawa fenol. Sedangkan pada identifikasi senyawa alkaloid menggunakan reaksi semprot Dragendorf menghasilkan warna menjadi jingga kecoklatan pada ekstrak metanol, sehingga dapat dikatakan ekstrak mengandung senyawa alkaloid. Untuk kesimpulannya, hasil pengujian ekstrak bertingkat kulit buah durian memiliki sifat bakteriostatik terhadap Propionibacterium acnes pada konsentrasi 15%. Pelarut etil asetat lebih efektif daripada pelarut metanol dilihat dari diameter zona hambat yang dihasilkan. Dan pada penetapan profil KLT, senyawa yang diduga terkandung dalam kulit buah durian adalah alkaloid, fenol, dan flavonoid. Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada konsentrasi lebih tinggi ekstrak kulit buah durian terhadap bakteri Propionibacterium acnes atau dilakukan pengujian terhadap bakteri yang lain juga, hingga diharapkan limbah dari tanaman durian yang menumpuk dapat bermanfaat sebagai obat. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.